Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selaika Safitri dengan NIM 202410101095. Saya dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas data mining, yaitu modul 1 mengenai NAMPI. Apa sih NAMPI itu? NAMPI merupakan singkatan dari Numerical Python. NAMPI merupakan salah satu library Python yang berfungsi untuk proses komputasi numerik. NAMPI memiliki kemampuan untuk membuat objek n dimensi array, misalnya 2 dimensi, 3 dimensi, dan array sendiri merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Kelebihan dari NAMPI array adalah dapat memudahkan operasi komputasi pada data, cocok untuk melakukan akses secara acak, dan elemen array merupakan sebuah nilai yang independen sehingga penyimpanannya dianggap sangat efisien. Nah, untuk NAMPI sendiri biasanya digunakan ketika menggunakan matriks. Nah, untuk modul 1 ini, yaitu judulnya manipulasi array menggunakan NAMPI. Nah, untuk yang dikerjakan itu adalah soal yang digaris tebalkan. Nah, untuk yang kode 1 itu, kode F, yaitu buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NAMPI. Nah, untuk angka-angkanya sendiri, di sini ada 445, 764, 974, 6, 37. Nah, di sini membuat variabel. Sebelumnya kita melakukan import NAMPI SNP untuk melakukan library NAMPI. Nah, untuk S ini bisa disebut dengan alias. Jadi alias NP. Jadi ketika membuat kode N, NAMPI bisa disingkat menggunakan NP. Nah, sebelumnya kita jalankan dulu import NAMPI SNP tersebut. Nah, kemudian pada kode 1 membuat variabel arg sama dengan np.array. Kemudian di sini dimasukkan angkanya. Nah, di sini disuruh membuat array 2 dimensi. Untuk array 2 dimensi sendiri, elemennya terdiri dari array 1 dimensi. Nah, artinya ada satu matriks. Untuk mempermudah mengetahui 2 dimensi atau 3 dimensi bisa dilihat di tanda kurung ini. Jika tanda kurung kotak ini ada 2, artinya itu bisa disebut dengan 2 dimensi. Kita implementasikan. Nah, ini hasil dari array 2 dimensi. Ada 445, 764, 974, 637. Kemudian ada kode 1G. Buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NAMPI. Nah, di sini ada 3 tabel, yaitu yang pertama 785, 477, 719, 5410. Dan untuk tabel yang kedua 212, 985, 373, 499. Yang ketiga ada 293, 248, 166, 813. Di sini membuat variabel dulu R sama dengan np.array. Kemudian dimasukkan. Nah, untuk ini merupakan tabel yang pertama. Dan ini merupakan tabel yang kedua. Dan yang ini merupakan tabel yang ketiga. Nah, untuk membuat array 3 dimensi bisa ditandakan ada tanda kurung kotak ini ada 3. Nah, itu artinya 3 dimensi. Dan 3 dimensi sendiri itu array yang elemennya memiliki larik 2 dimensi. Kemudian print R. Kita coba mengimplementasikannya. Nah, ini untuk array 3 dimensi. Di sini ada 3 matriks, yaitu pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Nah, di sini ada tanda kurung kotak 3, itu artinya 3 dimensi. Selanjutnya untuk kode 2. Kode 2 yang ditambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut.
Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, untuk tabelnya ada 1882, 8212, 10, 147, 1478, 8234. Nah, di sini kita buat variabelnya dulu. Array sama dengan np titik r sama dengan titik r sama dengan np titik array. Kemudian dimasukkan indeksnya di sini. Nah, untuk R di dalam kurung 0.25.22, artinya mulai dari indeks 0 sampai indeks ke-5 dikurangi 1, yaitu 4. Dan kemudian melewati 2 step. Kemudian ini menandakan kolomnya, yaitu dari indeks 0 sampai indeks 4 dikurangi 1, yaitu 3. Jadi dari sini, dari baris ini sampai baris yang terakhir, dari 1, 8, 10, 1, 8 sampai indeks ke-4. Nah, kemudian dilewati stepnya ada 2, jadi loncat ke sini. Ditambah sama dengan 1, karena untuk baris ganjil itu ditambah 1. Kemudian ada R dalam kurung 0.5,1.24.22. Jadi dari indeks 0 sampai indeks 5 dikurangi 1, yaitu indeks 4, dari indeks 1 sampai ke indeks 4 dikurangi 1, jadi indeks 3, dan kemudian melewati 2 step. Yang karena pada kolom genap ditambah 2, jadi tambah sama dengan 2. Nah, ini untuk array sebelumnya ada 1882, 8212, 10147, 1478, 8234. Kemudian ini hasil tambah 1 pada baris ganjil dan tambah 2 pada kolom genap. Dan ini ditambah 1 karena ini merupakan baris ganjil. Kemudian ini ditambah 3 karena ini ada di baris ganjil dan kolom genap. Nah, ini ditambah 9 karena ada di baris ganjil, kemudian yang ini ditambah 5 karena ada di baris ganjil dan ada di kolom genap. Sama seperti ini. Dan ini karena ada di kolom genap, dan ini juga karena ada di kolom genap, jadi hasilnya itu 2, 11, 95, 8, 4, 1, 4, 11, 4, 5, 10, 1, 6, 7, 10, 9547. Selanjutnya ada sumbu E, yaitu baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, untuk tabel ini bisa disebut dengan sumbu X, dan tabel ini bisa disebut dengan sumbu Y, dan tabel ini bisa disebut dengan sumbu Z. Untuk sumbu X sendiri ada angka 785, 477, 719, 719, 5410. Dan untuk sumbu Y sendiri ada 212, 985, 373, 499. Dan untuk sumbu Z ada 293, 248, 166, 813. Nah, ini disuruh baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Jadi, sumbu X angkanya itu dibalik dengan tabel yang ada di sumbu Z. Jadi tabel ini dibalik ke tabel ini. Nah, di sini membuat variabel dulu R sama dengan np.array. Nah, ini untuk tabel yang pertama, angka untuk tabel yang pertama, dan ini angka untuk tabel yang kedua, dan ini angka untuk tabel yang ketiga. Kemudian print R dalam kurung sama dengan dari
di sini sama dengan ada min 1. Kalau misalnya kita buat 1, itu hasilnya tidak akan berubah, tapi tetap, yaitu sumbu Z-nya tidak akan bertukar dengan sumbu X. Jadi di sini menggunakan min 1. Nah, seperti ini. 293, 248, 166, 813 itu yang awalnya merupakan sumbu Z menjadi sumbu X. Dan di sini sumbu X berubah menjadi sumbu Y. Ada 785, 477, 719, 5, 4, 10. Untuk soal 2F, ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Nah, di sini kotaknya, gimana caranya? Kotaknya itu ada matriksnya itu berukuran 6 kali 6. Nah, di sini menggunakan variabel R sama dengan np.array, dan ini ada di tabel 1, dan ini ada di tabel 2, yaitu sumbu Y, dan ini ada di tabel 3, yaitu sumbu Z. Kemudian, karena kita akan mengubahnya menjadi matriks 6 kali 6, maka menggunakan variabel baru, yaitu new R sama dengan R titik reset dalam kurung 6,6. Kemudian di print. Nah, sebelumnya array matriksnya itu seperti ini, ada 3 tabel. Nah, setelah diubah menjadi seperti ini, matriks ya yang ada 6 kali 6. Nah, untuk menggunakan reshape ini itu harus sama seperti 6 kali 6, 7 kali 7, atau 5 kali 5. Dan pada tabel sebelumnya, pada tabel E, itu ada 36 angka, jadi bisa menggunakan 6 kali 6. Nah, selanjutnya ada pada kode 3. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, ini artinya 5, 10, 7, 8, 9, 10 diubah menjadi 9, 3, 5, 2, 9, 4. Sama dengan 10, 7, 4, 10, 2, 5 diubah menjadi 1, 8, 6, 10, 4, 6. Nah, di sini menggunakan variabel R sama dengan np.array. Nah, dimasukkan tabelnya, dimasukkan angka-angkanya pada tabel tersebut. Ada 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 5, 10, 25, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 5, 2, 4, 6, 9, 4. Nah, karena kita akan membuat ulang, jadi kita membuat variabel baru, yaitu R sama dengan R titik copy, karena kita akan mengcopy variabel R tersebut, yaitu angka-angka dari variabel R. Nah, untuk R sendiri yaitu ada R 0.3, 0.2. Nah, untuk artinya ini yaitu dari indeks 0 sampai indeks 3 dikurangi 1, jadi indeks kedua. Jadi dari indeks 0, 1, 2, dari baris ini, dari tiga baris ini, koma 0.22. Jadi dari indeks 0 sampai indeks 2 dikurangi 1, yaitu sampai indeks 1. Jadi di sini 0, 1. Artinya yang diambil itu ini. 5, 10, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian R ini dimisalkan merupakan tabel A, dan ini tabel B, ini tabel C, dan ini tabel D. Nah, di sini sudah ada tabel A. Kemudian menandai tabel B dengan R 3.26, 2.24.
Nah, di sini dari indeks ketiga sampai indeks ke-6 dikurangi 1, yaitu indeks ke-5. Nah, untuk indeks ketiga di sini ada dari sini, dari baris ke-4 sampai baris ke-6. Nah, untuk 2.24 itu dari indeks kedua sampai indeks ketiga. Nah, di sini indeks ke-0, ini indeks kedua, ini 0, ini indeks ke-1, dan ini indeks kedua. Jadi untuk yang A ini terletak di sebelah sini. Sebelah ini sampai ke bawah. Nah, untuk yang arah selanjutnya itu ada 0.23,2.24. Jadi dari indeks 0 sampai indeks kedua, yaitu ada di 3 baris ini. 3 baris, dan ya ada di 3 baris ini. Kemudian 2.24 dari indeks 2 sampai indeks 3. Jadi ada di sini. 10, 7, 4, 10, 7, 4, 10, 25. Dan selanjutnya kita selanjutnya ada R0.23,2.24. Dari indeks 0.3 dari sini. Oh, karena ini sudah, berarti yang ini belum ya. Dari indeks 3 sampai indeks 5. Jadi di sini. Ini baris ini. Dan yang diambil itu indeks 0 sampai indeks 1. Jadi yang ini 18, 6, 10, 46. Kemudian sama dengan, karena sudah ada variabel new A, di sini disama dengankan variabel new A, yaitu ditukar. Karena ditukar, jadi kita mengubah yang awalnya ini untuk tabel A, tabel B, C, dan D. Dan kita ubah di sini menjadi B, ini menjadi A, dan ini menjadi D, dan ini menjadi C. Jadi tabelnya diubah 5, 10, 7, 8, 9, 10 itu diubah ke 93, 52, 94. Dan hasilnya seperti ini. 93, 18, 52, 6, 10, 94, 46, 10, 75, 10, 4, 10, 78, 25, 9, 10. Nah, jadi tabel ini ditukar ke sini, dan yang hitam ini ditukar ke hitam yang ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 1. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.